Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-harimu Idul Fitri, Idul Adha bitakbir dengan membaca takbir. Aksiru minat takbiri lailatal idain, perbanyaklah baca takbir di malam Idul Fitri, Idul Adha. Fa innahu yahdamud dunuba hadman, karena takbir itu bisa melebur dosa-dosa kita. Ya. Maka mari kita lakukan pada malam Idul Fitri untuk memperbanyak takbir, meskipun suara pelan di rumah kita perbanyak untuk melebur dosa. Monggo kita lajengaken insyaallah niki khatam ya. Hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita turun ya, tabaraka wa ta'ala, kulla lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, yaitu pada langit dunia, khina yabqa thulusul akhir, pada waktu sepertiga terakhir dari setiap malam. Jadi sepertiga terakhir setiap malam Allah turun ke langit dunia. Maksudnya apa ini? Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon kepadanya. Jadi maksudnya turun bukan dari ketinggian lalu mendekat ke bawah, boten ngoten. Jadi Allah ini tidak tergantung dari waktu, tempat, dan masa. Karena waktu, tempat, masa itu milik Allah. Maksudnya Allah turun bagaimana? Allah ini akan mengabulkan doa hambanya yang memohon. Yaqulu, ya, dia berfirman, Allah berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang memohon kepadaku maka aku akan berikan. May yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. May yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi ini Allah mendekat ke langit dunia, maksudnya doa-doa hambanya akan diijabah sepertiga terakhir dari setiap malam. Kurang lebih ya jam 1.30 ya. Jam setengah 2 malam, itu sepertiga terakhir sampai datanglah waktu subuh. Itu waktu yang mustajabah. Dados nek kula njenengan pengen dungane mustajab, carilah waktu tersebut untuk memohon kepada Allah. Karena kemungkinan besar doa-doa kita akan dikabulkan, diijabah oleh Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah di saat itu, maka Allah pun akan mengampuni dosa kita. Kenapa penghujung akhir dari setiap malam doa mustajabah? Ya, karena saat itulah di mana banyak orang sedang istirahat tidur dan kita bangun, berarti kita sedang memang sungguh-sungguh dalam memohon. Ya, kalau orang itu tidak punya niat yang besar, tidak akan mungkin bisa bangun di saat sepertiga terakhir dari malam. Soalnya itu enak-enaknya orang istirahat.
Kalau ada seorang mau bangun di saat tersebut, berarti ini punya niat yang besar. Kalau niatnya besar, maka doa itu akan lebih mustajab. Di samping itu, para malaikat ini bertugas untuk menjaga bumi ini bergantian antara malaikat siang dan malam. Itu waktu subuh dan waktu maghrib. Maka di saat itulah banyak malaikat-malaikat yang turun dari langit, yang di bumi akan naik ke langit, sehingga saat-saat itu doa menjadi mustajabah. Untuk itu, mari kita amalkan, meskipun tidak setiap hari, tidak setiap malam kita lakukan doa seperti ini, tapi kalau kita punya permohonan-permohonan khusus, ya, doa-doa yang ingin dikabulkan dengan cepat, maka lakukanlah di sepertiga terakhir dari setiap malam. Berikutnya hadis yang ke-25, sifat surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti nek ngeten iki hadis qudsi. Ada ungkapan yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi dari Allah redaksinya. Ya. A'adatu li ibadi, aku menyiapkan untuk para hambaku as-solihina, yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi ini Allah menyampaikan bahwa hamba Allah yang soleh kados kula jenengan niki dijanjikan Allah akan diberikan surga. Lah surga itu belum pernah dilihat oleh siapapun. Surga itu belum pernah didengar kisah ceritanya oleh siapapun dan belum pernah terlintas di dalam hati. Jadi surga jangan dibayangkan seperti pemandangan di dunia. Walaupun seringkali Allah menggambarkan ada taman-taman yang hijau menyenangkan, ada air yang mengalir di bawahnya, bukanlah itu surga yang sebenarnya. Itu hanya gambaran. Surga yang sebenar-benarnya belum pernah dilihat orang, belum pernah didengar tentang sifat kisah ceritanya, dan tidak pernah terlintas dalam hati swarga kaya ngene kaya ngono mboten nate. Berarti surga itu sesuatu yang lain. Ya. Lah kenapa Allah gambarkan ada pohon-pohon, taman yang indah, ada sungai mengalir? Itu untuk sekedar menggambarkan tentang keindahan menurut versi manusia di dunia. Lah niki dados kula njenengan teng donya niki gambar keindahan seperti itulah ya yang ditampilkan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Iqra'u in syi'tum, ya. Bacalah firman Allah, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini surat As-Sajdah ayat 17. Jadi ini juga menggambarkan bahwasannya balasan yang diberikan Allah berupa surga ini belum disaksikan oleh manusia. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki rahmat jumlahnya 100%.
yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia di dunia ini itu jumlahnya hanya 1%. 1%. Sedangkan yang 99% rahmatnya Allah disimpan untuk diberikan kepada hambanya setelah ada di dalam surga. Ini diterangkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidatan, telah diturunkan di antara 100 rahmat itu satu rahmat, bainal jinni wal insi wal bahaim, yang diberikan kepada jin, manusia, hewan-hewan, wal hawami, dan tumbuh-tumbuhan. Fabiha yata'atofuna, ya, dengan rahmat Allah itulah manusia saling berbelas kasih. Wabiha yatarohamuna, dan dengan rahmat Allah yang satu bagian itulah manusia saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsu ala waladiha, dan dengan 1% itu binatang liar ini sampai punya rasa belas kasihan kepada anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah akan menahan, menunda 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Rahmat itu akan diberikan kepada hamba Allah pada hari kiamat. Jadi niki 1% itu diberikan sekarang ini, sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, kesenangan umat manusia, kesenangan jin, kesenangan hewan-hewan, kesenangan tumbuhan, ya, dan semua kasih sayang mereka itu hanya 1%. Iku wis koyo ngene nikmate, kula jenengan menikmati hidup sudah luar biasa. Ya. Ini baru 1%, bagaimana yang 99%? Kita tidak bisa menggambarkan alangkah ya sempurnanya kenikmatan rahmat Allah yang dijanjikan dalam surga. Dan itu makanya digambarkan laki-laki akan memiliki ya namanya napa niku bidadari yang cantik, jumlahnya banyak. Ya. Itu suatu gambaran. Kalau di dunia hanya istri-istri biasa, di sana bidadari yang kecantikannya tidak pernah memudar, senantiasa muda, suci keadaannya. Itu dimiliki banyak jumlahnya. Ya. Kemudian di sana perhiasan pakaian pun beraneka macam. Segala macam makanan, buah-buahan, minuman tersedia tanpa harus bekerja, berusaha mencari, memasak, dan lainnya. Pemandangan segala sesuatunya sempurna keadaannya. Itulah surga yang digambarkan, dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh. Ya. Niki nggih, jados teng donya sing sakmenten kathahe niku dereng wonten napa-napane menawi dipun bandingke kenikmatan yang ada di surga. Untuk itu, tugas kita apa untuk meraih surga ini? Yang pertama, jaga iman kita. Jangan sampai iman ini menjadi rusak. Kalau iman rusak, bercampur syirik, musyrik, maka harapan mendapatkan surga Allah tidak akan dapat terwujud. Ya. Maka kita jaga dengan zikir la ilaha illallah,
dengan senantiasa berbuat baik, dengan senantiasa menambah ilmu di majelis taklim, insya Allah kita akan terjaga imannya. Yang kedua, jaga amal soleh kita. Amal soleh tidak hanya sholat, baca Al-Quran, zikir seperti ini. Tidak hanya seperti ini. Amal soleh sangatlah luas. Kulon jenengan bisa serawung baik di masyarakat, amal yang soleh. Kita mengelola keluarga dengan baik, amal yang soleh. Bekerja untuk mencari nafkah penghidupan, amal yang soleh. Ya, akhlak yang baik mulia dalam masyarakat, amal yang soleh. Maka amal soleh mari kita perbanyak. Karena apa? Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Surat Al-A'raf ayat 56. Jadi rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Untuk itu jangan lupa dua hal tadi, iman dan amal soleh. Senantiasa kita jaga sepanjang umur kita supaya kita memperoleh rahmat Allah yang diberikan di dalam surganya. Hadis yang ke-26, nek niku wau dipun sebatake nek surga sakniki sifatipun neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, narukum hadhil lati yuqitu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Narukum hadhihi, apimu sekarang ini geni ning donya niki sedayanipun, allati yuqitu ibnu Adam, yang dinyalakan oleh manusia. Jadi geni donya sing dinyalake ibu-ibu kalau masak, yang dinyalakan di pabrik-pabrik untuk melebur baja, untuk kepentingan apapun, segala api di dunia ini yang dinyalakan anak turun Adam, juz'un adalah satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 7 bagian, min harri jahannam, dari panasnya api neraka. Maksudnya pripun niki? Geni ning donya niki nek dipun kumpulke dados setunggal niku nembe 1 bagian dari 7 bagian api neraka. Niki dahsyat sekali. Orang yang melebur besi keras, dipanasi sampai menjadi meleleh besi itu butuh panas ya 1535 derajat Celcius. Niku nembe dadi bubur, besi dadi bubur niku. Lah niku geni neraka 7 kali lipatnya. Padahal kula nate angsal kabar nalika riyen tenggene Jerakah niku wonten peleburan baja. Pegawine niku kecemplung tenggene napa niki? Ya tungku. Ya. Pas baja di lebur itu, niku lenyap. Balunge wis ora ana, awake lenyap. Itulah api di dunia ya untuk melebur baja 1535 derajat, 7 kali lipat itu. Betapa dahsyatnya panas api neraka. Nah niki, apalagi neraka jahanam, neraka yang paling dahsyat azabnya, panasnya paling tinggi. Maka kita harus berusaha menjauhkan diri dari azab neraka. Karena paling rendah-rendahnya orang disiksa di neraka, disuruh berdiri di atas bara api sampai nopo niki umup otaknya sampai mendidih. Wow, betapa ngerinya siksaan neraka dengan model seperti itu. Ya. Nah, pintu-pintu neraka ini jumlahnya ada 7 pintu. Ya, pintu itu ke bawah,
semakin ke bawah semakin meningkat panasnya. Maka biasakan setiap kita habis sholat maghrib dan sholat subuh, setelah salam, sebelum bicara yang lain-lain, mohonlah kepada Allah perlindungan dari api neraka. Mohonlah kepada Allah untuk dimasukkan surga. Nek kula njenengan niku rutin, besok wonten akhirat neraka itu akan bilang, wahai Allah, jauhkan hambamu ini dari aku, karena dia telah memohon untuk dijauhkan. Niku bakdo maghrib, bakdo subuh ping 7. Ya. Kemudian surga juga demikian. Wahai Allah, masukkan hambamu ke dalam surga, karena dia telah senantiasa memohon untuk dimasukkan surga. Sampun apal nggih, niki sering kula aturke. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar ping 7. Bakdo salam nika nggih. Ya. Jangan langsung zikir, niku dipun utamaake. Niki rutin setiap habis maghrib, setiap habis subuh ping 7 nggih. Terus sak samunipun 7 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon untuk bisa diberikan surga. Nek Allah ma'jini minan nar, ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Lah niku nek kula jenengan rutin ngamalke, besok ben tenggene akhirat mrika kula panjenengan badhe dipun tebihake saking neraka, dipun lebetake wonten swarga. Lah niki monggo dipun amalke ya. Doa-doa yang dianjurkan seperti itu. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada di neraka? Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas. Mereka diberikan makanan, ada zakum, ada dori, makanan yang tidak mengenyangkan, dan makanan itu akan merobek seluruh jalan makan. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Makanannya dari dzori. Neraka itu gelap, seolah orang yang ada di neraka hanya dirinya sendiri saja karena gelapnya, tidak bisa melihat yang lain, padahal yang di neraka sangatlah banyak. Ya. Di neraka ini sebagai bahan bakunya ya, adalah manusia dan batu. Nek dengan kula kan nyalake kompor LPG, ya, pakai gas. Besok teng mriko mboten gas, bahan bakarnya manusia itu sendiri. Bahan bakarnya batu-batu keras yang telah menyala bertahun-tahun. Ini luar biasa, ya. Itu kesengsaraan dalam neraka. Sekali waktu orang yang ada di neraka ingin panjat keluar dari neraka. Kullama aradu ayyakhruju u'idu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Surat Al-Hajj ayat 22. Ya. Setiap orang itu memanjat tebing untuk keluar dari neraka, maka malaikat penjaga neraka akan mengambil dan mencampakkan kembali ke dalam neraka. Supaya apa? Wadzuqu adzabal hariq, supaya benar-benar dia merasakan panasnya api neraka. Surat Al-Hajj ayat 22. Kemudian siksa yang lain bagaimana? Kulit-kulit akan hangus terkelupas karena panasnya api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya itu hangus terkelupas, lenyap. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzaba, supaya dia benar-benar merasakan azab Allah. Surat An-Nisa ayat 56. Jadi ini siksaan-siksaan di neraka sangatlah mengerikan. Itu digambarkan seperti itu supaya kita
berusaha untuk menjauhi siksa Allah di dalam neraka. Kita juga sangat dianjurkan segala macam doa yang kita mohonkan kepada Allah, akhirilah doa itu dengan doa sapu jagat. Niki aja lali niki. Soale intine dongane kula njenengan teng mriki. Kula njenengan donga napa wae kesimpulane teng mriki. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam hidup di dunia. Wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat kelak, hasanah, beri kebaikan. Masih ditambah waqina adzabannar, cegahlah diri kami ya Allah dari api neraka. Niki aja dianggap enteng donga niki. Donga niki nek dikabulke Gusti Allah alias kula njenengan teng donya bahagia, baik-baik saja. Di akhirat kita bahagia, baik-baik saja, layak masuk surga, dijauhkan dari neraka. Maka doa ini dilakukan oleh Rasulullah secara sering kali. Wa aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doa yang dimohonkan Rasulullah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampun nggih, dados swarga pun diaturke dengan segala kenikmatannya, neraka sudah disampaikan dengan segala ancaman kesengsaraannya. Kula panjenengan teng donya tasih wonten kesempatan. Mari kita meraih surga Allah dan menjauhi azabnya di neraka. Dengan cara apa? Jaga iman baik-baik, perbanyak amal yang soleh. Jangan menyimpan dendam kusumat, jangan riya, iri, sombong, akhlak yang buruk keluarkan dari hati kita. Kalau hati kita bersih, Allah akan memanggil kita nantinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang baik, yang suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kamu wahai jiwa yang suci kepada Tuhanmu penuh dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuk pula kamu ke dalam surgaku. Itu panggilan yang indah untuk jiwa-jiwa yang suci. Kula njenengan masih ada kesempatan. Mari segenap dosa dimohonkan ampun. Terlebih ini adalah bulan puasa, bulan dileburnya dosa-dosa kita. Kita mohon ampun dari segala macam dosa yang kita perbuat. Setelah itu hati-hatilah, tidak boleh kita mengulang kembali dosa yang pernah dilakukan. Insya Allah dengan cara itu kita akan selamat untuk bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Hadis yang ke-27, zakat fitri. Zakat fitri apa zakat fitrah? Fitri dengan fitrah itu beda. Kalau fitrah itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Ya, dia membawa potensi-potensi yang baik. Kalau fitri ya iftar itu, ya, berbuka. Jadi fitri berbuka. Idul Fitri kembali kepada boten fitrah suci, boten kembali kepada kehidupan yang biasa, tidak puasa kita makan. Maka Idul Fitri dilarang puasa. Dengan kula Idul Fitri, Idul Adha dilarang puasa. Ditambah hari tasyrik dilarang puasa. Ya, nah itu Idul Fitri dengan fitrah itu berbeda. Nah ini zakat fitri. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan, memfardukan zakat al-fitri, zakat fitri, so'an min tamarin, satu sok dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu sok dari gandum, al-abdi wal hurri, kepada orang yang
sebagai budak maupun merdeka. Wadzakari wal unsa, baik dia laki-laki maupun wanita. Wassaghiri wal kabir, baik anak-anak kecil maupun sudah dewasa. Minal muslimina, dari orang-orang Islam. Jadi ini kula jenengan nglakoni poso niki siamipun kula panjenengan kedah dipun jangkepi kanthi bayar zakat fitri. Zakat fitri niki nggih, satu sok berapa? Satu sok itu Imam Syafi'i mengatakan 2,75 kilo kalau dikonversi dengan timbangan. Soalnya sok ini mboten timbangan. Sok niku nopo? Tangkepan 2 telapak tangan ini. Ya. Nah, niki tapi wong kono niku nggih kurma sing tinggi. Gandum yang dipakai, riyen mboten wonten timbangan. Ada ukuran. Lah ukuran dikonversi ke timbangan ini akan menjadi ya beberapa perbedaan. Nek riyen kula jenengan terkenalnya 2,5 zakat niku. Niku menurut Majelis Ulama Indonesia, menurut pemerintah, karena dia ini mengambil rata-rata. Okay. Lah nek menurut Imam Syafi'i 2,75. Sakniki teng toko-toko beras niku pun wonten packing menika 2,5, terus 2,7, terus 3 kilo. Badhe nyuwun pinten? Ana timbangan 2,5 dicentang yang 2,5. Yang 2,7-nya centang 275. Yang 3 kilo ada yang mau 3 kilo. Di centang yang 3 kilo. Niku Syafi'i 2,75. Imam Maliki 2,7. Itu Imam Maliki. Gurune Imam Syafi'i niki. Ya, satu sok niki ya. Imam Hanafi 3 kilo, 8. Ya, 3,8. Luwih tinggi niki Imam Hanafi. Lah kok beda-beda? Lah niku wau. Kurma niku nek diwadahi tangan loro niki, ternyata kalau ditimbang siang. Lah niku tangane tiang mriko kalih daerah sanesipun di Irak mungkin, ya, kemudian di Sam barangkali, di Mesir mungkin, itu tangannya berbeda. Postur tubuh orang besar semakin besar pula kedua telapak tangannya. Nah ini 3,8. Menurut Imam Hambali, Ahmad bin Hambal 2,2 kilo. Nah, Majelis Ulama atau Kemenak itu mengambil 2,2 dengan 2,7 di rata-rata sekitar 2,5. Itu rata-rata. Nah, jenengan kula nderek Imam Syafi'i 2,75. Iku nggih. Niki antawisipun timbangan zakat fitri yang harus dikeluarkan. Ya. Yang mengeluarkan siapa? Orang Islam. Budak, merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil. Kalau dia punya kelebihan bahan makan di malam Ramadan. Misalnya saiki jenengan kula ana sing utange akeh, duit niku sithik, tinggi tuku beras niku kurang, duwene mung 1 kilo, 2 kilo kangge besok. Malam Ramadan kula jenengan kalau tidak punya persediaan uang dan juga beras untuk makan hari itu, kalau tidak punya, kita tergolong orang yang berhak menerima zakat fitri. Tapi nek kula jenengan beras ana sak 20 kilo, duite kandel untuk THR. Malam lebaran kita cukup segala sesuatunya, maka yang seperti ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, yang dizakati siapa? Seluruh yang panjenengan kula tanggung nafkahipun. Kok ana ponakan ing omahe dhewe ditanggung nafkahe, jenengan yang ngedalke zakat. Ponakan niku. Ada anak yang baru lahir dari keluarga kita. Ya, dia pun dibayarkan zakatnya. Niki wau kan wonten was-shaghiri yang kecil belum balik sekalipun dibayarkan zakatnya. Lah dia kan tidak puasa sekalipun dibayarkan zakatnya. Wonten setunggalipun dawuh, shaumu sahri Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard.
pahalanya puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi, menggantung, ya. Wala yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri. Tidak dapat terangkat untuk diterima Allah pahalanya sebelum dibayar zakat fitrah. Terus nek kula dengan mampu bayar zakat dan kita tidak mengeluarkan zakat, eman-eman beras saiki larang, ya. Eman-eman niki nggih. Lah ngeten iki pripun posone kula jenengan ganjarane tasih menggantung. Belum sampai diterima oleh Allah. Bergantung di antara langit dan bumi. Artinya apa? Puasa itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah tujuannya apa zakat fitrah ini? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratul shaim, untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa supaya suci. Mungkin wekdal poso gunem tonggo konco, mungkin wekdal poso kula jenengan nglanggar sedikit-sedikit aturan, ya, maka seperti itu akan disucikan dengan zakat fitri. Minar rafasi, dari ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor, yang saru. Kadang-kadang orang sengaja ngomong mboten sae. Lah ngeten iki posone mboten batal. Tapi ganjarannya kurang. Maka dengan dibayarkan zakat fitri, maka akan menjadi penghapus kekurangan itu. Walawi, ngomong sing mboten gunane, mboten wonten manfaate, itu juga bisa dibersihkan dengan zakat fitri. Wa tu'matal masakin, dan memberi makan kepada orang miskin. Jangan sampai malam lebaran itu ada orang yang kelaparan. Jangan ada. Semuanya harus tercukupi untuk kebutuhan makan. Man addaha qabla sholah, barang siapa membayar zakat itu sebelum sholat Idul Fitri, faya zakatun makbulatun, itu tergolong zakat yang diterima. Jadi nek jenengan kula mbayare sadurunge salat Idul Fitri, bar subuh nih dibayarke malam lebaran, sakderengipun namanya takjil zakat fitri boleh. Tadi malam, nanti malam boleh. Ya, tapi yang wajib tuh malam lebaran. Itu menjadi harus sebelum selesai sholat Idul Fitri, itu wajib. Harus itu ya. Waman ada ba'da sholat, dan barang siapa membayar zakat fitrah itu setelah sholat selesai, sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun minas sodakot, maka yang dikeluarkan itu hanya sekedar sodakoh. Ya untuk ganjaran, tapi mboten gugurke kewajiban zakat fitrah. Dan itu nggih, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud. Dikhatamke niki nggih, semeh niki. Berikutnya salat Idul Fitri, ya. An Zuhri radhiyallahu anhu qala, dari Zuhri semoga Allah meridhoinya berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri, beliau miyos keluar hari raya Idul Fitri, fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Nabi Muhammad itu saking dalam miyos menuju musola dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sambil jalan menuju musola tempat sholat Id, beliau membaca takbir. Wa hatta yaqdiyas sholat, sampai ditunaikan sholat. Jadi nek pun sholat dilakukan, takbir dihentikan. Jadi mboten angsal takbir terus. Fa idza qadas shalah qata'a takbir. Apabila telah ditunaikan sholat, maka diputuslah takbir. Orang itu takbiran meneh.
nek Idul Fitri. Ya. Takbir niku wonten macem kalih, ada takbir muqayyad, ya. Takbir yang dibaca waktu tertentu atau setelah sholat atau sebelumnya, itu muqayyad. Idul Fitri mboten wonten takbir muqayyad. Engkang wonten takbir muqayyad itu Idul Adha. Misalnya dina niki Idul Adha bar takbiran, bar nyembelih, mungkin duhur, setelah sholat duhur takbiran boleh, menjelang duhur takbiran boleh, setelah asar, setelah maghrib boleh, sampai akhir hari tasyrik, yaitu sholat asar di hari tasyrik tanggal 13 terakhir. Itu namanya takbir muqayyad. Lah takbir sing sanesipun namipun takbir mursal, dilakukan setiap saat boleh, yaitu Idul Fitri. Mulai kapan? Mulai dilihatlah hilal. Mengke kemenak nek pun ngumumke, ya, malam Ahad niki, mungkin dalu itu sidang isbat, ya. Kalau nanti malam tidak dilihat hilal, berarti Lebaran jelas hari Senin. Tapi kalau nanti malam melihat hilal, Lebarannya besok Ahad. Ya. Soalnya 29 niki, 29 posone. Kalau nanti malam tidak lihat bulan, berarti puasanya 30 hari. Niki ya. Dados nek Idul Fitri takbirnya hanya takbir mursal. Di mana-mana saat kapanpun takbir itu bisa dibaca. Ya. Apakah boleh di luar Idul Fitri itulah bertakbir? Itu boleh, tapi kalau dikhawatirkan oleh masyarakat awam ini menjadi suatu syariat, maka dilarang kita baca takbir itu. Jadi dilarang. Jangan takbir kan mengagungkan Allah, setiap saat boleh. Tapi kalau masyarakat nanti tahunya ini menjadi syariat, itulah yang dilarang. Maka jangan dikumandangkan takbir pada sembarang waktu. Ini Rasulullah SAW melakukannya menjelang beliau menuju ke musola. Dulu Rasulullah sholat Idul Fitri, Idul Adha mboten teng masjid. Karena masjidnya kecil, nek jenengan teng Madinah niku raudhah. Ya, masjid niku teng lebete wonten raudhah. Masjid itu adalah masjid yang zaman Rasul, luasnya sak monten niku, nggih sak menten iki. Mboten biar. Sedangkan masyarakat saat itu yang muslim banyak, nek sholat teng masjid mboten muat. Maka Rasulullah mengambil yang sekarang dibangun menjadi Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, itu dulunya tanah lapang dipakai musola oleh Rasul. Musola itu mboten wonten bangunane. Cuma tanah lapang kaya lapangan ngoten, khusus dipakai untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa, mohon hujan. Niku nggih, setelah masyarakat muslim banyak jumlahnya, masjidnya besar, sekarang sholat itu dilakukan di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat Idul Fitri, Idul Adha dilakukan. Ya. Nah itu masjidnya sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi, ya. Disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Soalnya masjid itu sering dipakai, musola itu sering dipakai untuk mohon hujan. Ya. Masjid mendung, ya. Niku sakniki masjid, riyen musola. Niki nggih. Ya. Kula panjenengan sangat dianjurkan memperbanyak bacaan takbir walaupun tidak menggunakan speaker di masjid. Malah nek speaker niki kencang-kencang suaranya sehingga menjadikan banyak orang terganggu, malah tidak disyariatkan. Suara dalam saja. Kula jenengan teng dalem ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikumandangkan takbir ini, itu sangat dianjurkan. Ya. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-harimu Idul Fitri, Idul Adha, bitakbir dengan membaca takbir. Aksiru minat takbiri lailatal idain, perbanyaklah baca takbir di malam Idul Fitri, Idul Adha. Fa innahu yahdamul
yahdamud dunuba hadman, karena takbir itu bisa melebur dosa-dosa kita. Ya, maka mari kita lakukan pada malam Idul Fitri untuk memperbanyak takbir, meskipun suara pelan di rumah kita perbanyak untuk melebur dosa. Minas sunnati ayyahruja ilal aidi masiyan, termasuk sunnah jenengan kula menuju tempat sholat Idul Fitri Idul Adha dengan jalan kaki. Nek saged berangkate karo baline niku napa? Dalane niku benten. Jadi jenengan sangka RT 7 mriko berangkate niku, mengke kondure mriki. Niku sunnah, menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang supaya syiar Islam ini tampak semarak di lingkungan kita. Nah niki nggih. Idul Fitri sampun nggih. Kemudian puasa Syawal, kurang kalih nih tak kebut nih. An Abi Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an, dari Abi Ayyub Al-Ansori semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan minas Syawal, kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, orang itu ibaratnya puasa 1 tahun. Monggo dipun lampahi sakbadanipun Ramadan usai, kita sudah lebaran berhari raya, maka tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 puasalah sunnah di hari itu. Nek saged Pak jajane sik akeh, mungkin posone mungkin mawon. Mboten napa-napa, sik penting tenggene wulan Syawal. Mboten napa-napa. Kadang-kadang niat poso kancane teko. Ya, disuguhi wedang, nek kula njenengan mboten melu ngunjuk piyambake mboten kersa, akhirnya batal. Ngoten niku. Tapi insya Allah lingkungan kita, tradisi di Kaliwungu, puasa Syawal itu menjadi kebiasaan. Toples-toples dereng medal. Kalau tanggal 2, 3, 4, nek mengke wis Syawalan, wis tanggal 7, lah niki nembe medal jajan-jajane. Terus ngoten ingkang sae nggih. Nah, kita harapkan seperti itu. Nek kula njenengan purun poso sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung dengan puasa Ramadan seolah puasa 1 tahun. Bagaimana penjelasannya? Poso Ramadan 30 dino. Nek sedino dipun ganjar sedoso, niki pun entuk 300. Saulan 300. Puasa 6 hari, 1 harinya dihitung 10 kebaikan, maka menjadi 60. 300 swidak itu hitungan hari dalam setahun. Kurang luwih niku. Soalnya posone ana sing 29, ana sing 30 ya. Kurang lebihnya itulah hitungan tahun. Berarti nek kula njenengan poso Ramadan dilanjut puasa Syawal 6 hari kaya dene poso setahun. Para ibu-ibu yang saat Ramadan berhalangan menstruasi haid, maka bayarlah, qodholah pada bulan Syawal. Niate ngondo, tapi jenengan pikantuk hikmahipun 1 tahun berpuasa. Niki nggih, mula monggo dipun lampahi menika, karena amal-amal yang sunnah seperti ini pahalanya menjadi tinggi, menyebabkan Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, doa akan diijabah, permohonan akan dikabulkan. Kalau orang itu mohon perlindungan, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir niki nggih, istiqomah setelah Ramadan. Niki memang temane hadis niki mun urut nggih. Mun urut niki bar lebaran nggih, poso sunnah Syawal, bar poso sunnah Syawal napa? Istiqomah setelah Ramadan. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridhoinya. Ya, qala qultu, bertanya saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan, sampaikan kepadaku dalam ajaran Islam suatu nasihat.
la as'alu anhu ahadan ghairaka, sehingga dengan nasihatmu aku enggak butuh minta nasihat kepada orang lain selainmu. Qala Rasulullah dawuh, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Niki nasihat Rasulullah yang ringkas. Ono wong galuk nasihat, nasihati aku Rasul, saya harap nasihatmu menjadi nasihat satu-satunya, saya nggak butuh nasihat orang lain. Rasulullah menyatakan itu. Katakanlah iman kepada Allah lalu istiqomah. Kula jenengan nek pun ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita istiqomah. Istiqomah niku napa? Terus-menerus mari kita berbuat kebaikan, terus-menerus kita beribadah, kita jaga akidah itu. Nek ngeten niki tiyang mun cukup niki. Nggih. Lah kula jenengan sampun ngantos napa mboten istiqomah. Amal apapun kalau dilakukan istiqomah itu menjadi amal yang dicintai oleh Allah. Ya. Ahabbul a'mal ilallah, sebagus-bagusnya amal yang dicintai Allah adwamuha, sing dilakoni terus-menerus, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Jenengan kula seneng sedekah 2000 ora akeh, 2000 masuk, tapi bendinten remen amal ngeten menika niku dipun remeni Gusti Allah. Merga istiqomahipun. Niki kula jenengan masuk masjid senantiasa mendahulukan kaki kanan, selalu itu. Walaupun hanya amal sederhana, dicintai Allah amal seperti itu. Ya. Tapi nek kula jenengan wah amal langsung 5.000, 10.000, tapi suwi mboten amal-amal malih. Lah ngenten mboten pati dicintai. Soale sing dipun remen itu lumintune amal, kontinuitasipun nika. Nggih, dados kula jenengan kudu duwe amal sing istiqomah. Kula jenengan sering salat tahajud, salat duha, lakukanlah walaupun tidak banyak jumlah rakaatnya tapi sering. Kula jenengan sering zikir astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, sering-sering itu dilakukan walaupun jumlahnya tidak langsung banyak. Berzikir ya 70.000 la ilaha illallah bariku wis ora tau zikir babar pisan sak umur-umur, ampun ngoten. Ya, kula jenengan kedah jagi istiqomah. Mulane napa? Amal-amal dalam bulan Ramadan, ono poso, kita istiqomah dengan melakukan sunnah-sunnah di luar Ramadan, puasa sunnah. Kula jenengan remen qiyamul lail di Ramadan, mari kita istiqomah. Di luar Ramadan kita tahajud, kita sholat duha. Kula jenengan Ramadan sering berinfak beramal, di luar Ramadan mari kita jaga perbuatan baik itu. Kula jenengan sering deres Al-Qur'an di bulan Ramadan, selepas Ramadan nilainya jangan dikurangi. Mari terus-menerus walaupun hanya 1 halaman, 1 makro kita baca Al-Qur'an. Dados bakdo Ramadan niki nilai-nilai yang ditanamkan Allah di bulan ini mari kita terus bawa dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang, kita terus mengamalkannya. Berarti kita telah beristiqomah dalam berbuat kebaikan setelah Ramadan. Niki antawisipun menika sampun khatam nggih, sampun khatam. Monggo menawi wonten pertanyaan iki khataman ngenjang ngaosipun libur nggih. Soalnya kuatir kula kurang terus pengumuman hari lebaran bareng nggih. Wis pokoke monggo jenengan wis asah-asah toplese jajane mulai dianu wis monggo ngenjang libur nggih. Nah saniki nyuwun wekdal 5 menit atau 7 menit ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan monggo, bab zakat, bab nopo-nopo ingkang dipun terangake kala wau. Monggo. Rambut hanya 1 helai, tidak banyak yang tampak keluar dari kerudung, dari mukena, mboten dados masalah. Nggih, mboten napa-napa. Tapi nek nglewere kok sak gendeng ngene lah kuwi berarti tampak rambutnya, berarti anu ya. Harus diulang kalau seperti itu. Termasuk
kula sarunge bolong kena paku. Ya sithik kena paku mboten pati ketinggal memang kulitnya itu mboten napa-napa. Tapi nek bolonge nyangkem kodhok ombo niku wis dadi batal diulang kados ngoten nggih. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Rasulullah memang waktu Isra Mi'raj itu ditampakkan kepadanya tentang surga, tentang neraka, tentang siksaan, tentang kenikmatan. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang bertanya apakah memang surga itu telah ada, telah wujud, neraka pun demikian. Surga neraka itu telah ada, namun belum dihuni oleh siapapun. Nah Rasulullah kok melihat ada orang disiksa, itu Allah memberikan gambaran. Jadi istilahnya apa niku? Penggambaran nggih. Ya kaya ngene kira-kira lah ngoten niku. Dados dereng wonten wong kiamat dereng kelampah. Kula njenengan tasih pelakunya tadi di sini. Tapi surga neraka telah dirancang, diwujudkan, sekarang telah ada. Yang sekarang menjelajah di neraka, di surga, maaf di surga ya, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Itu rohnya berada di dalam temboloknya burung surga yang transparan. Burung itu berwarna hijau. Burung itu terbang mengelilingi surga sehingga orang yang di dalam ini mati syahid langsung melihat keindahan surga walaupun mereka belum memasukinya. Jadi melihatnya dari perut burung yang besar yang itu memang sebagai satu gambaran dia telah melihat keindahan surga. Jadi Rasulullah itu istilahnya ditampilkan seperti nek kula jenengan badhe lunga tenggene Saudi Arabia untuk umroh, ditampakkanlah layar lebar ini loh nanti seperti ini. Ngoten. Ya, jadi surga neraka telah ada, namun belum dihuni karena yang akan menghuni kula jenengan niki. Kula panjenengan niki. Ngoten nggih? Terus bisa dijawab seperti itu merupakan mukjizat. Jadi Rasulullah pun mengalami itu langsung lupa. Rasulullah saja mendapatkan Lailatul Qadar langsung lupa. Jadi tidak bisa menggambarkannya kembali, apalagi surga neraka. Ngoten nggih? Terus niki wonten pertanyaan selingan yang langsung minta dijawab melalui WA niki nggih. Ini ada seseorang yang ditinggal oleh suaminya, pisah dengan suami selama 1 tahun tidak diberi nafkah. Rencananya Lebaran ini mau berkunjung dengan anaknya ke tempat suami. Apakah ini masih dibolehkan? Berarti itu kurang lebihnya. Kalau timbang kesuwen madosi, mau pulau waos ngoten nggih. Niki bagaimana hukumnya kalau ada seorang suami istri telah pisah 1 tahun tidak diberi nafkah, tidak ada perhatian sama sekali, lalu Lebaran bojo itu kangen pengen nemoni sing lanang karo anake. Apakah pernikahannya rusak atau masih bisa dipertahankan? Kalau memang pisahnya suami istri itu dengan talak, baik talak itu dengan kalimat jelas maupun sindiran, dengan talak 1 tahun itu sudah menjadi putus pernikahannya karena sudah cerai. Talak itu berlaku jika masih menstruasi 3 kali sucian. Wong wedok niku nek wis ditalak, kamu saya cerai, terus sing wedok mulih ning gone wong tuane, akhirnya pisah setahun, berarti nek 3 kali sucian telah dialami wanita tadi, itu sudah menjadi cerai. Kalau cerai, istri tidak lagi boleh kumpul dengan suami. Ya. Tapi kalau suami itu mboten nalak, wis pokoke suamine ora genah nika ora ngekeki nafkah, akhirnya wong wedok niki istri ini pulang ke rumah orang tuanya, tidak ditalak loh, pulang biasa. Ya. Maka setahun kemudian dia datang ke suami masih boleh karena belum menjadi cerai. Jadi ngoten. Kantun niku wau ditalak napa mboten balike suami. Misale ngene, kowe wis mboseni kelakuanmu elek-elek orang bali ning wong tuamu. Lah ini kalau maksudnya talak seperti ini
menjadi talak sindiran itu pun berlaku 3 bulan 3 kali sucian. Nek wis ora menstruasi 3 bulan. Pokoknya 3 bulan putus. Kecuali sebelum 3 bulan suami mencabut talak itu. Sudahlah kemarin bercanda saya mengaku salah. Sekarang kita kembali suami istri boleh sebelum 3 kali sucian atau 3 bulan. Terus ngoten nggih. Dadi niki antun posisine niki dipun talak napa mboten? Nek mboten nggih mboten masalah. Ya, tidak diberi nafkah itu ya suami jelas dosa, tapi pernikahan tidak batal. Kecuali istri menggugat lewat pengadilan, Pak Pengadilan saya lapor, suami saya tidak memberikan nafkah 1 tahun lamanya. Ya, dia lapor, diputuskan pengadilan, nanti dicerai itu lewat pengadilan. Karena sigo talak dulu kan ada itu ya. Jika saya sebagai suami tidak memberikan nafkah kepada istri, berapa bulan Bu? Aku selalu ya tak woco masalah ya. 6 bulan berturut-turut mungkin buka malih nggih. Maka jatuhlah saya talak 1. Jatuh talak 1. Nek ana perjanjian ngoten niku. Nggih. Ya. Apabila istri itu melapor kepada pengadilan agama, lek mboten lapor dhek trimo ora dikek nafkah ora apa-apa ya mboten masalah. Ngoten nggih. Iki sampun. Wonten malih pertanyaan? Sholat isyraq itu dilakukan kalau waktu-waktu ini jam 6,3 menit. Ya. Kalau awal-awal puasa 6,5 menit. Kalau tadi pagi saya 6,3 menit. Bagaimana kalau setelah sholat isyraq tidak berdoa? Mboten napa-napa. Tidak ada keharusan doa itu untuk dibaca. Tidak ada. Doa panjang itu kan disusun para alim, para ulama. Donga sak donga-donga ini jenengan pun cukup. Ya Allah, ampunilah dosa kami, terimalah amal kebaikan kami. Ini pun cekap. Ojo digawe angel-angel. Lah nek ndongane teng griya boleh saja, wong orang ndonga wae entuk kok. Dibaca di rumah boleh, yang penting sholat isyraqnya di masjid itu pun cukup. Jenengan ibaratnya mboten donga pun cukup. Sholat isyraq akan diganjar setara haji dan umroh sampai Rasul ndawuhke ping 3. Makbulan. Mulane niki karek sedina sesuk nggih posone nggih. Jenengan nek saged nggih nglampahi salat itu. Jangan sebelum waktu 6,3. Nek sakderenge niku waktu matahari terbit belum boleh. Tapi nek luweh sangka 6,5 itu pun tidak isyraq, sudah duha. Dadi wektune memang kudu niku. Wektune niku awal duha. Awal duha itulah saatnya. Yang tadi pagi ya 6,3 menit. Ya, nah itu waktunya. Nek jenengan kok 6 lebih 15 niku mun mboten isyraq. Niku wis salat duha berarti. Memang waktunya itu kurang tidak boleh, terlalu tidak boleh. Jadi waktu isyraq itu waktu setelah matahari terbit dan pas awal-awalnya orang boleh sholat duha. Ngoten nggih, Bu nggih. Monggo wonten malih terakhir nika wau. Sios mboten? Sampun. Pun nggih. Sampun cekap. Ingkang terakhir kula nyuwun pangapunten mbok menawi anggen ngaturi materi menika selama Ramadan ini ada kekhilafan kesalahan, saya mohon maaf kepada para jamaah semuanya. Demikian pula apabila jamaah selama Ramadan dalam kajian-kajian hadis Rasulullah SAW ini ada hal yang kurang, saya pun bersedia untuk memaafkan sehingga Lebaran benar-benar kita tidak ada tanggungan kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang harus diselesaikan karena sudah saling memaafkan. Ngoten nggih, kados pun cekap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.